menanggung dosa, menyerahkan nyawanya ke maut. Kalian menjadikan itu adalah nubuatan tentang Yesus. Tapi kalau dari pertama kita baca, ia tidak tampan. Berarti jelek. Orang-orang yang soleh, yang mati pada dahulu sebelum Yesus itu, rohnya kemana, Bang? Rohnya kemana? Kurang tahu, Bu. Saya kurang tahu. Jujur aja, Bu. Oke, Saya kurang tahu. ini apa sih yang membuat kenapa Islam itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan? Itu aja. Temanya jangan dulu kita apakan. Yesus di neraka jelas. Yesus turun ke neraka untuk apa? Kalau kita pikir. Tadi full kan? Baik, sebentar. Oke. Ya. Nah, Delay dia. kita lihat ya. Silakan. Di TB, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga. Kita lihat. Kita balikan ke original yang dimana di situ sebentar. Bentar ya. Oke, ini. Oke, dari sini. Oke. Dan berkata kepada mereka, hai Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Kita lihat ini ke langit ini. Ini adalah bahasa Yunaninya ya, Bang ya. Bang Jimmy coba lihat bahasa Yunani langit ya. Uranos. Uranos, iya ya. Oke, kita balik. Nah, Yesus ini yang terangkat ke surga katanya. Dan ternyata ini, Bang, Uranos juga nya, Bang. Yesus nggak di surga, Bang. Kita baik jabar-jabar ya. Oke. Dan berkata kepada orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Nah, kita lihat ini langit. Balikan kita ke originalnya. Ternyata di sini menuju, sebentar, izin. Ternyata sini menuju ke Uranos. Bahasa Yunaninya. Harusnya kalau Yesus ini yang terangkat ke surga, harusnya ini, Bang, Paradiso, Bang. Bukan Uranos. Tapi kenapa sama? Oke, saya balikan lagi sini satu apa lagi ya? Kita balik ke ini ya, sebentar. Sebentar, izin. Oke. Oke, sebentar. Ya teman-teman di bawah, tolong ditetep layarnya teman-teman ya, yang di bawah ya, dibantu tetep layarnya. Biar jadi ibadah buat kalian, amal jariah buat kita semua. Ya, tap. Sebentar, izin. Sudahlah, Yesus tidak neraka. Jelas itu. Muhammad jelas pengantar jalan lurus untuk umat muslim. Quran surah Ali Imran ayat 30. Jaminan surga di Islam itu ada. Quran surah Fussilat ayat 30 juga. Kristen jaminannya neraka. Yesus masuk neraka. Matius 25 nomor 41. Jadi kalau kita lihat di sini, Uranos ini adalah dewa langit purba. Kok jauh banget ke langit ya, teman-teman? Jadi gini Pak Hos, saya minta supaya datanya benar-benar komplit lah ya, dan fix ya, bahwa kalau tertulis Yesus dalam neraka, jangan kita ambil seperti kutukan tadi. Yesus menebus kutukan, tetapi kalian mengatakan bahwa kutukan di dalam neraka. Oke. Sabar. Di sini kami diwakili oleh Bunda Nora. Kami di sini diwakili oleh seorang muallafah yang tercantik, tercerdas, dan terselamatkan oleh api neraka. Namanya Bunda Nora Aritonang. Itu, silakan Bunda. Santai, Ya, santai. oke, ya. Saya juga pembelajaran juga. Saya ingin belajar juga dari Bu Nora juga. Oke, nih. Sebentar. Aku baru pulang apa tadi? Olahraga, makanya belum apa-apa lagi. Wah, belum makan berarti dong. Enggak, kalau sore udah nggak makan lagi, pengurangan berat badan dulu. Vegetarian juga. Iya. Saya kok di... Enggak lah. Ya Bang Selebes kena apa ya? Peringatan naik lagi. Saya turunkan, kena peringatan tadi. Kirim permintaan lagi Bang Selebes. Oke. Di dalam pengakuan Imam Rasuli, bahkan di dalam Bible dikatakan Yesus pada waktu mati, dia mati turun dalam kerajaan maut. Betul ya, Bang Jimmy ya? Ya. Nah, kerajaan maut itu siapa yang megang kuncinya, Bang? Kalau boleh tahu dulu, saya tanya. Siapa yang megang kunci kerajaan maut? Iya, Bang. Kalau boleh Iya, tahu, Bang. Abang? Iya. Ya, siapa pemegang kunci kerajaan maut?
Yesus Bu, ada di Wahyu. Wahyu, oke. Iya, iya. Ya silakan tunjukkan bang. Iya. Yesus pemegang kunci kerajaan maut, Bang. Dalam Wahyu. Oke. Ya. Ya silakan bang. Bunda ayo Katen. Wahyu 1:18 silakan abang. Iya, iya. Iya. Pak Jimmy itu HSL-nya. Mulai macet. Dinda Cyber, mulai macet. Saya lagi mau, Bang. Saya tahu cuma satu. Sabar. Ya silakan Pak. Makanya Islam itu selalu pakai dalil. Kalau di Al-Quran namanya dalil, kalau di Bible namanya data. Ya, Bunda Nora ini dulu gembala sidang. Ya, kamu baru ketemu dia kayaknya. Silakan bang Jimmy. Pemegang kunci kerajaan maut adalah Yesus, Bu, Yesus. Yesus. Berarti Yesus berkuasa atas maut. Iya. Oke. Di Wahyu 1 nomor 18. Kita langsung to the point ya. Iya. Besarkan saya dulu. Nah, kita buka di dalam Ibrani 2 nomor 14. Karena anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ternyata iblis yang berkuasa, Bang. Macam mana itu, Bang? Iya. Sebenarnya Yesus apa iblis? Iya, di dalam Wahyu, ya saya jelaskan ya. Wahyu 1:18 dan Ibrani tadi. Ya. Kematian kekal itu berarti yang membunuh dan membinasakan itu ialah iblis. Kita tahu ya, apa? Oke. Oke. Yang pertama, pekerjaan iblis ada 3. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bahkan kematian itu, iblis menginginkan kematian Yesus pula. Karena dia itu adalah membinasakan. Kejadian 1:3 dilengkapi di dalam penyaliban Yesus, yaitu kematian, tetapi bangkit kembali. Nah, kita melihat pemegang kunci kematian, yaitu iblis. Tujuan iblis untuk membinasakan, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi yang dimaksud dalam Wahyu 1:18, yang memegang kunci kerajaan maut itu adalah Yesus itu sendiri. Berarti yang berhak untuk membuka kunci kerajaan maut itu Yesus. Orang mati bisa dibangkitkan, karena yang bisa membuka itu Yesus itu sendiri. Kematian dibangkitkan, itu artinya kunci kerajaan maut. Karena untuk membuka dari kematian untuk masuk pada kehidupan itu hanyalah Yesus yang memegang kunci. Oke, saya tanya. Sekarang upah dosa adalah maut. Nah, maut itu adalah kematian. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mati, apakah dia dikalahkan maut atau dimenangkan oleh maut? Yesus mengalahkan maut. Di mana Yesus mengalahkan maut sementara dia mati? Iya, dari kematiannya iblis menginginkan, tetapi dia bangkit pada hari ketiga, itu dia mengalahkan mautnya. Berarti kematian Yesus ini keinginan siapa? Keinginan iblis. Berarti Yesus disalibkan ini keinginan iblis, berarti iblis yang menginginkan untuk penebusan dosa. Iya, di dalam rencananya. Iya, sabar dulu Bang, pelan-pelan saja. Kita sampai. Ya, sebentar. Ya. Karena begini, Ya, kalian oke. mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa itu sudah dinubuatkan di Ya, dalam betul. perjanjian lama. Nah, sekarang yang menginginkan Yesus mati adalah iblis. Ya. Sementara kita tahu Yesus mati ini untuk menebus dosa. Jadi yang menginginkan penebusan dosa Tuhan Bapa atau iblis? Iya, oke, baik, saya jelaskan sedikit ya. Nah. Iya. Oke. Sesuai dengan nubuatan bahwa Yesus harus mati sesuai dengan jalan salib. Yesaya 53 ayat 1 sampai seterusnya. Di sana dijelaskan bahwa Mesias itu atau Yesus itu harus mati. Dia ditikam, dia disalib di antara penjahat, dan sesuai dengan kehendak Allah. Di mana dikatakan disalib, Bang? Bang, jangan dulu, jangan bernasihat dia, Bang. Abang, apa? Yesaya 53. Iya, satu. Ya, Yesaya 53 nggak ada dikatakan dia disalib, Bang. Abang ngawur. Nih, Iya, Bang. iya. Ya. Matinya. Ya, di sini dikatakan sebentar, Bang. Ia dihina dan dihindari orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Sejak kapan dia ditikam, Bang? Dia dipakunya, Bang. Lambungnya ditikam. Oke. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing menimpakan kepadanya. Tetapi dia memberikan diri ditindas, tidak membuka mulutnya seperti anak domba. Loh, Bang, dia membuka mulutnya, Bang. Nama sahabat tadi. Izin Bunda Nora, saya hormat beliau sportif, on cam beliau.
Mudah-mudahan beliau dapat kebenaran dari Bunda Nora ya. Lanjut Bunda. Ya, maksud saya, abang bilang katanya nubuatan Yesus mati disalibkan itu ada di Yesaya 53, nggak ada saya temukan, bang. Bahkan, abang lupa nomor 10-nya, bang. Dikatakan begini, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bang, dia tidak menyerahkan diri, bang. Dia ditangkap. Iya, iya. Lanjut 12 saja, tidak apa-apa. Oke, sebab itu aku membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan. Dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Di mana pemberontak di sini, bang? Iya, penyamun itu, penyamun kiri dan kanan. Oke, Ya. abang mengatakan itu adalah seorang penyamun. Iya, yang penyamun kiri dan kanan itulah pemberontak-pemberontak. Oke, kita cari ya. Iya. Oke, sebentar. Yohanes 53 nomor 12. Apakah betul itu adalah penyamun? Bang Jimmy kayaknya sambil minum tuak dia nih. Lanjut. Tidak bang, ini air putih, air putih. Saya haus. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Saling aja dulu saya. Tidak apa-apa. Host, Bang Host. Tapi ini abang, Bang Jimmy. Iya, iya. Saya hormat sama abang. Abang betul-betul cari kebenaran rupanya. Iya. Insya Allah bang. Namanya kebenaran Kalau itu kan Bang kita Jimmy, harus kalau mencari diskusi dulu, Bang. santen. Kita mencari jalannya dulu bang. Bunda Nora itu dulu sama-sama abang dulu loh. Iya, saya kenal Bu Nora itu sudah terkenal bang. Bu Nora itu. Masya Allah. Nah. Muslimah itu tidak butuh terkenal. Tapi Muslim itu butuh kebenaran. Betul tak Bunda? Betul. Ya. Itu. Bang Setika, ambil dulu Bang Setika. Saya mute dulu Bang. Karena mau jalan sama istri mau ke ATM ini. Ayo, ya nanti. Jadi Bunda Nora dulu lagi buka data itu ya. Ya, saya bilang buka data dulu sebentar. Ya, Bang Jimmy. Teman-teman yang di bawah disupport ya supaya kuat komal kita ya. Tap-tap layar Anda adalah satu buat kita ya. Amal jariah buat kita sekalian dalam menyiarkan kebenaran ya. Silakan Bunda Nora. Ya, Bang Nah, Jimmy kita kalau baca bisa 12-nya bebelnya ya. jangan jauh-jauh ya, disiapkan. Kita baca 12-nya. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Kepada siapa? Yesaya 53:12. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Kepada siapa nih? Koronta juga bu. Iya. Oke. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Sejak kapan Yesus menjarah? Iya. Nah, terus, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sejak kapan orang-orang berdoa untuk pemberontak, Bang? Iya, jadi berdoa di situ ya bu. Kita melihat bahwa Yesus di atas salibnya dia berdoa bagi mereka bahwa Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu dia berdoa bagi orang-orang itu yang telah menyalibkan dia. Iya, begini abang ya. Karena kalian di situ melihat di sini ya, sekalipun ia menanggung dosa banyak, kalian buat penebusan dosa. Orang berdoa untuk pemberontak. Begini bang, kita baca dari pertama. Iya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada. Berarti Yesus jelek. Hah? Kan? Ini maksud saya bang. Ada kata-kata menanggung dosa, menyerahkan nyawanya ke maut. Kalian menjadikan itu adalah nubuatan tentang Yesus. Tapi kalau dari pertama kita baca, ia tidak tampan. Berarti jelek. Dan semaraknya tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Berarti gak ada satupun orang yang mau suka sama dia, Bang. Tapi dia memberitakan Injil, Bang. Gimana? Izin Bunda Nora. Iya. Menangkis ajaran kasih yang jualan Kristen pendeta. Tolong juga buka Lukas 14:26. Iya. Jadi saya tanggapi sedikit ya dari Bu Nora ya. Jadi Ya. dari penjelasan Bu Nora, jadi Yesaya 53 1-12 ini di dalam rujukannya itu perjalanannya pada saat dibawa untuk disalibkan. Dalam arti bahwa Bang. Iya. Bang, coba bacalah Bang. Dari pertama juga dia bilang apa? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Sejak kapan tanah dia itu tanah tandus, Bang? Terus yang berikutnya, Iya, benar. ia tidak Iya. tampan. Ini menceritakan waktu dia juga baru dilahirkan, ia tidak tampan, berarti jelek. Nah, baru dikatakannya lagi, ia dihina dan dihindari orang. Sementara katanya dia sudah kasih makan 4.000, 5.000 orang. Gimananya, Bang? Nah ini. Terus dikatakan gini, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan,
dan yang biasa menderita kesakitan. Sejak kapan dia menderita, Bang? Katanya di sini yang biasa. Sementara Yesus menderitanya pada waktu dia perjalanan untuk apa? Iya. Penyalipan. Iya, ya, betul. Menyambung lah, Bang. Iya. Jangan Ya, jadi, memaksakan ini ya. buatan untuk Yesus. Iya, iya. Oke. Jadi Bu Nora minta maaf ya, ini kurang tahu dan kurang paham juga soalnya ini nubuatan ya. Tapi tidak apa-apa lah. Nah, apa yang disampaikan Bu Nora yang paham saya ambil, tetapi yang tidak paham ya saya pelajari lagi gitu. Tapi tidak apa-apa. Kita sambil dalam pembelajaran. Ya, minum dulu Bang. Ya, minum biar apa. Oke, kita baca ya, Bang. Kerajaan maut. Kerajaan maut adalah wilayah atau kekuatan iblis yang berkaitan dengan kematian. Dalam konteks Kristen, istilah ini sering merujuk pada kondisi kematian dan alam orang mati, Sheol atau Hades. Pengakuan imam Kristen menyatakan bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut setelah kematiannya, yang berarti jiwanya pergi ke tempat orang-orang mati. Namun dia kemudian bangkit, mengalahkan kuasa maut dan memegang kunci kerajaan maut. Kan begitu. Dalam Alkitab, tempat ini juga disebut Sheol bahasa Ibraninya, Hades bahasa Yunaninya. Ya kan? Nah, kita cari. Bentar. Hades. Apakah itu Hades? Oke, Ya, kita cari teman-teman. yang percaya ya. Kasih dulu Bang Jimmy kopi satu, masih nol itu nggak, biar dia ini. Kopi dulu Bang Jimmy ya, kopi. Aku nol juga ini. Oke. Sportif Bang Jimmy ini, saya suka. Saya follow Bang Jimmy ya. Bang Jimmy sportif orangnya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, bagus. Mantap. Nah, Bang, saya ambil dulu ya. Saya lagi jalan ya. Bunda Nora, saya izin ya, lihat ya. Tapi nyimak. Oke. Oke. Dalam versi yang lebih tua, nih, dalam versi-versi yang lebih tua, kata Inggris hell digunakan secara menyesatkan untuk menerjemahkan kata Ibrani Sheol atau kata Aram Gehenna atau kata Yunani Hades. Biasanya kata ini dipahami sebagai tempat siksaan kekal, terutama dengan api. Yesaya 66:24. Bagi orang-orang fasik yang tak dapat ditebus, membingungkan bahwa kata ini sering pula menunjukkan tempat peristirahatan atau penantian orang-orang yang telah mati dan bukan tempat azab, kesengsaraan. Itulah makna Hades, alam maut dalam Wahyu 20:13 dan juga pada anak kalimat dalam pengakuan imam gereja yang menyatakan bahwa setelah disalibkan Kristus turun dalam kerajaan maut. Kepercayaan ini didasarkan 1 Petrus 3:19 yang merupakan warisan mitos. Yang merupakan warisan mitos penebusan dengan turunnya dewa ke dunia bawah. Orpheus dan Eurycide, Persepon dan sebagainya. Yang diterima oleh umat Kristen dalam konteks PB ini, hal ini merupakan pernyataan imam bahwa misi Kristus adalah universal, bahkan diperluas bagi mereka yang telah mati sebelum dilahirkan. Apa? Minta 5.000. Saya mau beli mie itu juga. Apa yang berita pun 10.000? Iya. Nih, jangan Bu. Iya ya. Yang ini. Nah, sekarang kalau misalnya Yesus pergi ke dalam alam maut, pertanyaan saya, pada waktu kebangkitan Yesus, bukan Yesus saja yang bangkit, tetapi banyak orang-orang saleh juga pada waktu itu bangkit. Pertanyaannya, orang-orang saleh ini ditempatkan di mana? Matius 27 nomor 50 sampai 53. Orang-orang saleh ini ditempatkan di mana? Sebab belum ada penghuni surga pada waktu itu. Kecuali kata kalian Yesus. Ya. Baik Bu Nora. Coba buka Matius 27 nomor 50 sampai 53. Abang baca dulu. Ya. Matius 27. Matius 27 nomor 50 sampai 53. Kalau kerajaan maut itu sudah diisi neraka, terus orang-orang soleh ini matinya di mana mereka? Karena surga belum berisi. Ya, Yesus berseru pula dengan suara nyaring ini ya Bu. Yes. Ya, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihat, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kuburan terbuka. Abang Jimmy Dan ini yang banyak- jaringan yang nge-lag atau saya ya? Saya kayaknya, saya. Tapi saya Ya, lanjut aja baca, Bang. Ya. Dan lihatlah tabir bait suci Ya, sama kami terbelah abang dua. putus-putus. Lanjut aja baca. Dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah nge-lag dia gempa ya? bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah bangkit dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur,
lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sampai lima tiga, Bu. Jadi orang-orang yang orang-orang yang saleh ini ditempatkan di mana, Bang? Ini masuk ke kota Kudus, Bu, dan menampakkan diri kepada Ya. banyak orang. Ya. Itu yang ayat 53-nya. Diberkati kok Bang Don Bosco. Saya tanya, orang-orang saleh pada waktu mati ditempatkan di mana, Bang? Di kuburan. Mati di kuburan. Rohnya di mana, Bang? Ya, rohnya di mana, Bang? Ya, kalau kita melihat 51 sampai 53 itu kebangkitan, berarti rohnya dibangkitkan. Rohnya yang bangkit. Iya, begini, Bang. Yesus turun dalam kerajaan maut untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat, betul kan? Iya, ya. Betul kan? Nah, Iya. sekarang orang-orang yang soleh yang mati pada dahulu sebelum Yesus itu, rohnya kemana, Bang? Rohnya kemana? Kurang tahu, Bu. Saya kurang tahu. Jujur aja, Bu. Oke. Saya kurang tahu. Terus yang berikutnya. Iya, oke. Yang berikutnya. Orang-orang yang bangkit, itu kan dibilang banyak orang-orang. Dikatakan banyak kan? Iya, Banyak. Iya. Kan dikatakan 52-nya. Banyak orang-orang bangkit. Orang-orang soleh bangkit. Dan masuk ke kota Kudus. Dan banyak orang yang melihatnya. Pertanyaannya, orang-orang soleh ini di mana sekarang, Bang? Sesuai dengan ini, Bu, ayat 53-nya di kota Kudus, Bu. Iya, kota Kudus kan kota Yerusalem, Bang. Iya, ya. Ya, sekarang orang-orang itu mana, Bang? Iya. Sejarah mana yang mencatatkan ada kebangkitan massal? Bang, ini kebangkitan massal namanya, Bang. Iya, Ternyata, padahal pengakuan Imam Rasul. Abang buka hati, buka kejujuran, buka hati, Bang. Lupakan dulu doktrin, Bang. Lupakan keimanan, Bang. Iya, jadi saya ikuti Bunda Nora Ikuti ini, penjelasannya. dulu ini Bunda Nora ini seorang misionaris ya. Iya, ya, saya ikuti. Saya paham. Ya, nggak apa-apa, Bang. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, Bang. Lanjut Bunda, lanjut Bunda. Kan saya bilang, saya kan pembelajaran. Kalau Maksud tidak saya- tahu, saya pembelajaran. Iya, ya. Ya, nggak apa-apa, Bang Jimmy, nggak apa-apa. Jadi begini, abangku. Ya, Ya. yang mau saya tanya begini, Bang Jimmy. Yesus dikatakan, lalu ia bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Betul? Iya, ya. Nah, seolah-olah hanya Yesus yang bangkit sendiri pada waktu itu. Betul? Iya, ya. Ya kan? Iya. Dia bangkit dari antara orang-orang mati. Benar kan? Iya, ya. Nah, sementara pada waktu kebangkitan Yesus, Matius 27 nomor 50 sampai 53, di situ ternyata ada kebangkitan massal, Bang. Banyak orang soleh bangkit pada waktu itu dan masuk ke kota Kudus. Nah, Iya, benar, terjadi kebangkitan massal, Bang. Iya, iya. Nah, Memang- sekarang ada nggak bukti bahwa terjadi kebangkitan massal? Iya, bukti yang mana, Bu? Di Matius 27 ya? Iya, sekarang begini, Bang. Sejarah mencatatkan bahwa ada Tuhan yang tersalibkan. Salibnya masih ada atau tidak? Salibnya tidak ada lagi. Kan begitu? Iya. Kubur Yesus kosong. Kalau yang namanya sejarah kan meninggalkan bangkainya, Bang. Ibaratnya bangkainya lah. Maksudnya meninggalkan sesuatu, Bang. Contoh, baginda Rasul Nabi Muhammad, sorbannya ada. Kan begitu? Pedang Zulfikarnya ada, jubahnya ada. Begitu, Bang. Nah, sekarang kebangkitan massal ini ada nggak sejarawan mencatatkan terjadi kebangkitan massal pada zaman abad 1 gitu loh? Iya, ya. Iya, Ada nggak? Iya, ya. Jadi minta maaf ya, tapi kita mengacu pada yang tertulis ya, yang tertulis Matius 27 45 sampai seterusnya ini. Memang pada saat kematian Yesus itu terjadilah gempa bumi, bahkan juga Diberkati binimu, Bang Don Bosco. dan disitulah ada juga kebangkitan. Kalau ada yang ngasih, saya selalu kasih berkat, Bang. Bang Jimmy, sebentar. Iya. Kalau pendeta kan perpuluhan, saya pemberkatan. Gitu. Ya, lanjut. Iya. Bang Jimmy, tolong dalam- lembutkan hati sedikit, Bang. Lembutkan hati sedikit. Lupakan Bang. sedikit dogma kentut pendeta. Iya, jadi Lanjut Bunda. Aku baru pulang senang belum ngapa-ngapain loh. Iya, iya. Iya, jadi saya senang Ya, sama Bu Nora. teruskan. Iya, saya senang. Iya. Jadi Bu Nora, Ya. saya juga tidak tahu, tetapi di dalam penjelasan Ya. Matius 27 45 sampai seterusnya memang dikatakan bahwa pada saat kematian itu memang Yesus mati dan di situ ada kebangkitan, yaitu orang-orang kudus dibangkitkan dan masuk ke dalam kota-kota kudus dan di sanalah mereka menampakkan Oke. diri. Jadi itu aja, Bu. Tapi Oke. untuk sekarang Senang. kalau mau dijelaskan Senang aku, Bang bahwa, Don. apakah sejarah menuliskan untuk itu, saya juga kurang tahu, Bu. Iya, minta maaf. Oke, yang berikutnya. Kenapa di dalam Markus, Lukas, Yohanes tidak mencatatkan kebangkitan massal? Kenapa hanya Matius?
Iya, kurang tahu Bu, jujur aja, saya kurang tahu. Iya. Kurang tahu. Bang, kalau abang kurang tahu semua, bagaimana kita mau berdiskusi? Abang tanya aja Islam deh. Abang tanya Islam. Tanya Islam. Sakit kepala aku. Jadi kurang tahu saya ingin belajar dari Kamu buku. kan tahu tentang Bible, abang bilang tidak tahu. Tanya Iya, Islam aja lah bang. Sedih kali aku bang. Tanya aja Islam lah bang. Nah bang, nangis bang. Bang Jimmy. Tanya Islam aja bang. Saya sudah dari kepala saya aja bang. Mendapatkan pengetahuannya Bu. Ya bentar dulu ya. Jadi Hah? gini, Bunda Nora, bentar Bunda Nora. Sebanyak ini ya, selama ini Bunda Nora ini diskusi sama Oten, baru ini yang dia bisa nangis gara-gara Oten. Nah inilah hebatnya Jimmy. Nangis enggak? Aku pulang senam kepanasan aku. Tidak, Bunda Nora, Bang Hos, ini orang jujur ini kasihan. Orang jujur ini. Salut saya sama abang ini. Iya. Insya Allah abang temui kebaikan dalam kejujuran abang itu bang ya. Iya. Kami Islam tidak pernah mempengaruhi abang itu, tidak ada niat kami seperti itu. Tapi Iya. kita mengajak ke Bang kejujuran Jimmy. aja bang. Lanjut Bunda Nora, lanjut. Aku diskusi sama abang, sengaja nggak aku pasang dulu AC biar kepanasan aku. Mana tahu aku kepanasan waktu diskusi sama abang kan? Ternyata tidak bang. Udah bang, gini aja bang, ya. Kalau begini, abang merasa begini, apa sih yang membuat kenapa Islam itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan? Itu aja. Temanya jangan dulu kita apakan. Yesus di neraka jelas. Yesus turun ke neraka untuk apa? Kalau kita pikir kerajaan maut itu Bang Eri adalah ganti tema. Bang Eri ganti tema Bang Eri. Nggak apa-apa, Bang. Nah, Hades itu adalah kerajaan maut yang dimana di situ tempatnya ya roh-roh yang tersesat, jiwa-jiwa yang tidak diselamatkan. Nah, Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau kita pikir secara logika, abangku, ya ngapain dia menyelamatkan jiwa-jiwa, bang? Yang sekarang ini bagaimana? Kalau dipikir, tidak ada gunanya itu, bang. Karena apa? Akan ada yang namanya hari penghakiman, betul tidak? Iya, betul Bu, betul. Jadi ngapain dia datang turun dalam kerajaan maut, bang? Sementara tadi saya bacakan sama abang, itu linknya dari Alkitab Sabda ya, Kristen punya, mengatakan bahwa Yesus turun dalam kerajaan maut itu adalah mitos. Mitos. Kenapa dikatakan mitos? Karena peradaban Yunani dulu, bang, mereka mempercayai dewa-dewa yang ada pada waktu itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di dalam neraka itu, bang. Iya, Diberkati kau, bang. Gondrong. iya benar. Amin. Ya, saya tanggapi sedikit ya. Komalnya Bang Faruk, cair dong. Lanjut. Itu itu kami angkat Bapak di atas segala Bapak dalil. Ya, teruskan deh. Jadi Teruskan, Pak. saya bantai ya sedikit saja. Terkait dengan kematian bahwa saya percaya bahwa Muslim mengklaim bahwa Yesus itu ada di neraka sehingga Muslim tidak percaya itu Yesus. Ya. Tapi di dalam kekristenan kita percaya Bu, karena yang pertama Yesus mengatakan gini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa itu kan akulah kebangkitan dan hidup, berarti Yesus kan mati tetapi dia bangkit. Barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam arti bahwa memang kita mati secara fisiknya tetapi kita akan dibangkitkan oleh Yesus. Itu yang dikatakan Yesus Bu. Itu yang Kristen percaya. Diberkati anak-anakmu, Bang Don Bosco. Cair dong. Iya. Iya betul, dari penelitian Mikael ini menyatakan bahwasanya Yesus ini hanya tokoh fiktif, jadi mitos. Ini ilmu. Jangan lari ke situ, Cyber, jangan lari ke situ. Begini Bang Jimmy. Coba Abang buka Roma 14 nomor 9. Ya, sabar ya saya buka. Oke. Kita lihat, siapa yang mengajarkan tentang kematian dan bangkit? Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kebangkitan lagi jadi Tuhan. Paulus. Jangan kau ketawa Bang Don. Nanti aku mau showing. Tidak tahu kau aku mau showing. Sebentar lagi. Ini lagi menunggu keringat ini agak. Ya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan dia. Mati maupun atas orang hidup. Oke, supaya menjadi Tuhan dia harus mati. Ya. Dan Bang hidup sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Oke. Kata supaya ini seperti persyaratan, betul tidak? Iya, betul. Supaya Bang Jimmy ganteng, Bang Jimmy harus ke salon facial, betul nggak? Syarat untuk ganteng, Bang Jimmy harus facial supaya ganteng. Supaya jadi Tuhan, Kristus ini
harus mati dan hidup kembali, betul? Iya, ya. Oke, sekarang cari satu data saja di mana Yesus mengatakan kebangkitan dia itu akan menjadi Tuhan. Silakan, Bang. Ini Bunda Nora sudah kayak melebihi pendeta Melatok kayaknya ini. Oh, pendeta Melatok waktu live aku minta mesti naikkan, tidak menaikkan. Ya Bang Jimmy kenapa? Kalau Bang Jimmy, Bentar, lampu. kalau Bang Jimmy tidak ke salon, Bang Jimmy tidak ganteng, akan gitu. Nah, Sama supaya dengan ganteng harus ke salon. harus ke salon. Persyaratan. Supaya Yesus jadi Tuhan, Itulah. harus mati. Kalau Yesus Ya. tidak Itulah, Bang mati, Jimmy. ya jadi tidak Tuhan. Nah, kan gitu. Bang Jimmy, di sini komat Islam itu tidak ada penghinaan, karena kami selalu pakai data. Iya, ya. Silakan lanjut, saya minta lagi. Ya, sekarang abang cari satu data di mana Yesus mengatakan dia mati dan bangkit supaya jadi Tuhan. Itu pernyataan Paulus ya, Roma 14 nomor 9. Sedikit nyeletuk nih saya ya, host ya. Bang Jimmy, sebentar Iya, izin ya. Bunda Nora ya. Iya, ya. Kalau seandainya Yesus tidak mati, apakah dia menjadi Tuhan? Jawab. Ya, gimana, Pak? Amang bau namanya itu. Kan tadi kan Yesus, untuk itulah Yesus mati supaya ia menjadi Tuhan. Kalau Tuhan. Yesus tidak mati, apakah dia menjadi Tuhan? Nah, itu jawab pertanyaannya. Silakan. Iya, dalam Lukas 2:14 dari kelahirannya malaikat sudah mengatakan bahwa dia itu Tuhan, Pak. Di Lukas mana Bang? 2:14. Lukas 2 nomor 11. Iya. Hari ini telah lahir bagimu. Mau kita kaji tuh, oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya, apa arti Kristus? Kristus artinya yang diurapi. Oke, yang mengurapi Yesus siapa? Allah Bapanya. Oke, Tuhan bukan? Iya, Allah Bapanya. Oke, kita jangan pakai Kristus ya Bang, berarti yang diurapi ya. Oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Terima? Kristus, Bu. Oke, sekarang saya tanya, Kristus artinya apa? Yang diurapi. Yang diurapi manusia apa Tuhan? Kalau Yesus Yesus yang diurapi. Iya, yang diurapi ini manusia apa Tuhan yang diurapi? Yesus kemanusiaan. Yesus, Bu. Loh, Yesus. oke. Sekarang yang mengurapi Yesus kemanusiaannya siapa? Tuhan, Bu. Tuhan siapa? Tuhan Allah, Bu. Tuhan Allah mengurapi Tuhan Yesus. Iya, mengurapi Yesus. Oke, berarti berapa Tuhan Abang? Iya, kalau pada penyembah pada saat itu, sabar. Penyembah pada saat itu memang Bang, gua aja gak setuju sama Abang. Bang, aja gak setuju sama Abang. Abang udah mau berdusta. Asik nih Jimmy, ini asik Jimmy. Minum dulu Jimmy, minum dulu ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jimmy. Ya, Yang diurapi itu Bang, gini Bang, bahasa Ibraninya Mesiah, bahasa Aramnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristus. Yang kita tahu Bang, yang diurapi itu adalah manusia Bang, bukan Tuhan Abang. Ya. Masalahnya yang mengurapi Yesus itu adalah Tuhan Bang. Kalau dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, sejak kapan Tuhan itu adalah juru selamat Bang? Tuhan bukan juru selamat. Juru selamat itu adalah Nabi dan Rasul. Ya, jadi gini Bu, ya kita sematkan dulu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus Yaitu? Tuhan. Yaitu? Itu kan Kristus Tuhan. Kristus. Oke, Kristus artinya Yang diurapi. manusia Kalau Tuhan bukan? itu- Sabar ya. Kalau Tuhan itu berarti penguasa, pencipta. Kristus Tuhan Oke, berarti sekarang yang diurapi ini manusia atau Tuhan? Yesus yang diurapi oleh Bapaknya. Diberkati ya gondrong. Jangan Yang diurapi gondrong. ini manusia apa Tuhan? Kemanusiaannya Yesus manusia. Yesus yang lain sebagai manusia yang diurapi, Bu. Yang diurapi Manusia itu yang diurapi. Yang Iya. mengurapi Yesus siapa? Tuhan. Tuhan. Ada Iya. di data mana? Yang mengurapi di Lukas 2 tidak tertulis yang mengurapi, Bu. Bang, coba kita ganti Kristus ini Mesias, Bang. Mesias, oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Ya. Jangan kita buat Kristus bahasa Yunani. Mesias Tuhan di kota Daud. Pertanyaannya, Mesias artinya apa, Bang? Yang diurapi. Manusia yang diurapi, betul? Ya. Oke. Yang mengurapi Yesus adalah Tuhan, betul? Ya. Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Terima?
Iya, Yesus yang lahir sebagai manusia itu yang diurapi. Ya. Oke, berarti malaikat tidak ngasih tahu yang lahir itu bukan Tuhan. Tapi manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Jadi di mana malaikat ngasih tahu, Bang? Seandainya abang punya anak, ketika anak abang melakukan kesalahan di sekolah, pertanyaan saya, yang ditelepon oleh gurunya, orang tuanya atau tetangga abang? Seandainya anak abang membuat satu kesalahan, mungkin dia mukul kawannya di sekolah, terus yang ditelepon gurunya, orang tuanya, orang tua abang, istri abang atau tetangga abang? Saya, istri saya. Jadi pada waktu di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai ia Yesus. Ya. Seorang anak, Bang. Nah, Ya. lebih pantas siapa yang menerima pesan bahwa ibunya melahirkan Tuhan atau gembala-gembala yang mendengarkan bahwa ada Tuhan yang dilahirkan? Ibunya bukan? Jadi, iya. Nah, Ya. kenapa malaikat Gabriel tidak kasih tahu sama ibunya bahwa yang dilahirkan dia adalah Tuhan? Iya. Kenapa? Lupa. Ya, sesuai dengan perkataannya malaikat itu, Pak. Sesungguhnya kau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Gini aja, senam aja pun. Bang, abang mau ikut saya nanti besok apa, Bang? Kita gym ya. Biar abang terbuka sedikit ini, Bang. Karena di dalam Lukas 2, Bang, di situ mengatakan malaikat itu memberitahukan kepada gembala-gembala, Bang. Iya. Nah, kalian mengatakan malaikat memberitahukan kepada gembala-gembala bahwa yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan. Sementara ibu kandungnya Yesus sendiri tidak diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa yang dilahirkan ibunya ini adalah Tuhan, tapi seorang anak. Jadi sebenarnya begini, Bang, yang lupa apakah malaikat kepada gembala atau malaikat Gabriel yang lupa ngasih tahu kepada Bunda Maria bahwa dilahirkannya Tuhan? Bang Jimmy, aku bantu jawab ya. Iya. Ya Bang Jimmy, aku tolong. Lanjut. Aku udah panas loh. Enggak, sebenarnya gini, malaikat Gabriel memberikan surprise kepada Bunda Maria, makanya dia nggak kasih tahu, dia kasih tahu dulu gembala, gitu loh Bang Jimmy. Janganlah, Bang. Itu kita udah menyimpang dari Bible, janganlah. Ya, Jadi bagaimana, Bang Jimmy? Iya, benar. Jadi gimana ya? Kita mengaji apa yang tertulis ya di dalam Bible bahwa memang ada dua pemberitahuan pada Maria dan gembala. Kepada gembala diberitahukan bahwa yang lahir itu juru selamat, Kristus Tuhan. Sedangkan kepada Maria dinyatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan. Mau gimana lah? Jadi ya kita harus percaya aja sesuai dengan yang tertulis, Bu. Bukan soal percayanya, Bang. Masalahnya Kristen itu tidak bisa menelaah baik-baik pernyataan-pernyataan di dalam Bible. Tadi kan saya sudah kasih contoh, Bang. Seorang malaikat memberitahukan kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Mesias yang dimana kita tahu artinya manusia yang diurapi. Kalau ada kata Tuhan di situ, bukan berarti yang dilahirkan ini adalah Tuhan, Bang. Tetapi karena di situ dikatakan Mesias, bukankah orang Yahudi itu menanti kedatangan Mesias? Mereka menanti kedatangan Mesias, Bang. Makanya malaikat Gabriel itu memberitahukan kepada gembala bahwa Mesias itu telah lahir. Dia adalah juru selamat bagi Bani Israel. Makanya dikatakan Mesias Tuhan di kota Daud, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus ini adalah Tuhan. Bukan berarti Tuhannya yang dilahirkan, tapi Mesias Tuhan. Iya, oke. Iya, baik Bu Nura. Memang pada zaman Yahudi pada saat itu mereka memang menanti. Mereka menanti. Ya, mereka menanti kedatangan Mesias, Bang, bukan kedatangan Tuhan. Yang dimana mereka yakini Mesias itu adalah juru selamat, sama seperti Musa. Musa juru selamat, Abang. Iya. Jadi saya kutip dari nubuatan yang pertama digenapi ya. Di dalam Yesaya 61. Ayo, Bang. Iya, sabar dulu. Bang, sakit ginjalku kalau udah kalian cari diri Yesaya, Bang. Yesaya, Bang, coba Abang baca Yesaya 1 dulu. Abang baca Yesaya 1. Biar Abang tahu itu nubuatan untuk siapa. Bang, baca Yesaya 1. Coba baca, Bang. Jangan ngambil nubuatan Yesus di Yesaya, Bang. Sementara orang Yahudi tidak pernah mengatakan kitab Yesaya untuk Yesus. Coba, Bang, baca dulu Yesaya 1, Bang. Langsung sakit ginjalku, Bang. Santai aja. Iya, Bang. Saya menangis loh, Bang. Kalau Abang kutip Yesaya, saya jadi menangis. Oke, silakan baca. Sabar. Hmm. Ya.
Lukas 4. Cepet ya Bang ya, soalnya Ya. saya mau bersihkan diri dulu karena saya baru pulang game ini lagi kepanasan keringatan. Nah lanjut. Ya, jadi yang pertama. Jangan kau kasih saya Bagaimana- kerupuk Bang Don, nanti kita makan. Nah lanjut. Yang pertama, Yesus menggenapi nubuatan yang pertama pada saat dia menyatakan dirinya. Baca Yesaya 1. Ya, saya baca dulu, saya baca Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Saya baca ya, saya baca. Ya. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah Mengurapi mengutus kan? aku Yang untuk- mengurapi dia siapa? Iya, iya. Tuhan kan? Iya, saya baca dulu, Pak. Saya baca Tuhan dulu. sama dengan Ya. Yesus yang mengurapi. Ya. Yesus Tuhan juga, lanjut. Ya. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara Ah. dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dalam penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ya, jadi Yesaya 61 yang dinubuatkan. Yesaya 1. Yesaya 61 ayat 1, Bu, ayat 1 dan 2. Yesaya 1. Saya bilang Yesaya 1. Gila. Yesaya 61, Bu. Yesaya 1 saya bilang, itu nubuatan untuk siapa? Abang mencari nubuatan Yesus di Yesaya. Saya bilang Yesaya itu bukan nubuatan kepada Yesus. Baca dulu Yesaya 1. Iya, iya. Penglihatan. Coba baca. Iya, Bu. Saya ini dulu, nanti Bu tanggapi saja. Saya menjelaskan sedikit dulu. Enggak, baca Yesaya 1. Yesaya 1. Iya, Bu. Sabar dulu, nanti Bu tanggapi sedikit saja. Jadi Tidak, Yesaya 1. Yesaya 1. Iya, maksudnya Yesaya 1 gimana, Bu? Sabar. Itu apa lagi Yesaya 1. Sabar. Itu bunyinya gimana Belum lagi? tahu dia. Nah, Yesaya 1. Cepat Bang, saya di sini mau bersihkan diri dulu, baru pulang senam aku capek. Bu mandi dulu, nanti kita lanjut Bu Nora. Tidak apa-apa. Tidak, Yesaya 1, baca dulu Yesaya 1, nanti saya nyalakan hati saya, biar agak apa? Aku Yesaya ingat 1. aja. Nah, Yesaya 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos ya, Bu. Ya, tentang Tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, Ahaz dan Hizkia raja Raja Yehuda. Berarti bukan untuk Yesus. Iya, nubuatan ini, Bu. Iya, terus kenapa? Yesaya 53, Yesaya 61 kalian ambil untuk nubuatan Yesus. Iya, saya jelaskan sedikit saja, Bu. Sedikit saja. Yesus menggenapi Ya, nubuatan silakan. seperti ini, Pak. Iya. Jadi gini, Bu. Tadi saya katakan bahwa roh Tuhan Allah ada padaku, sebab aku diutus untuk mengurapi dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, kita melihat nubuatan pertama yang digenapi Yesus dalam Bait Allah. Yang pertama. Iya, saya, Bu. Sabar dulu, Bu. Saya baca dulu. Sabar. Lukas 4, 18 sampai 19. Ya, Yesus menggenapi nubuatan ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, Sekarang saya tanya, Yesus Sabar, Bu, mengatakan situ, tunggu dulu, Yesus mengatakan situ, yang mengurapi dia siapa? Bapaknya, Bu, bapaknya. Nah, di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang dilahirkan, tetapi manusia yang diurapi Tuhan. Iya, iya. Karena di dalam Lukas 4 tadi, Bang Jimmy baca bahwa yang mengurapi Yesus adalah Roh Tuhan. Iya, oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi di mana datanya Yesus mengatakan dia mati dan bangkit jadi Tuhan? Belum dijawab. Iya. Ya. Jadi, Bu, yang pertama Yesaya 61 ayat 1 dan 2 dan dilengkapi di dalam. Iya, Bu. Tidak ada Bu, perkataan satu. Yesus di dalam Yesaya 61. Saya bertanya, di mana Yesus mengatakan bahwa dia mati dan bangkit jadi Tuhan? Yang mengatakan dia mati dan bangkit jadi Tuhan itu adalah Paulus, Roma 14 nomor 9. Di mana Yesus mengatakan, Bang? Di mana? La 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 la. Iya, Bu. Saya lanjut sedikit ya. Jadi gini. Yesus mengatakan gini. Yesus Bang, mengatakan jangan kau larikan. Jangan kau larikan ke Yesaya 61, Bang. Jangan dulu. Coba saya jelaskan dikit dulu, Kak. Sedikit saja. Ya. Sila. Ya. Jadi Yesus mengatakan di ayat 21 dengan tegas Yesus mengatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Berarti Yesus menggenapi nubuatan dari Yesaya 61 tadi dengan menyatakan bahwa dia adalah Mesias itu, Bu. Itu nubuatan. Yesaya 61 ayat 1-2 digenapi di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Yesus mengatakan bahwa sekarang telah digenapi sewaktu kamu mendengarnya. Pada saat Yesus menyampaikan itu, Bu. Jadi Yesus menggenapi nubuatan yang pertama itu, Bu, belum yang lain.
Oke. Dan pada saat Yesus menyampaikan, mereka menolak dia. Mereka mengatakan bahwa hanya Mesias yang menggenapi janji itu. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa Yesus Oke, itu adalah Mesias. sekarang hanya Mesias atau hanya Tuhan? Kata Yesus. Iya, jadi Yesus menyatakan diri bahwa dialah yang dimaksud di dalam Nabi Yesaya itu, bahwa dia itu Mesias itu. Iya. Dia menyatakan Mesias atau Tuhan? Mesias atau Tuhan? Mesias, Bu, yang diurapi itu. Berarti bukan Tuhan kan? Iya, Mesias, Bu. Ini kan dalam Lukas 4. Berarti bukan Tuhan kan, Bang? Iya, Bu. Yesus kan mengatakan di dalam Lukas Berarti 4. Yesus bukan Tuhan kan? Iya, Bu. Jadi gini, saya kan Nah, jelaskan. oke. Kalau Yesus mengatakan dirinya adalah seorang Mesias, bukan Tuhan, terus siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Yesus sendiri, Bu, dalam Yohanes 13. Di mana? Yohanes 13, Bu. Iya, Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan, Bu. Bang Hasan masuk dulu, Bang. Yohanes 13 nomor 13, Bang Hasan masuk. Saya mau mandi dulu. Ya, Assalamualaikum. terima kasih, Bu Nara. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya, nanti saya masuk lagi ya, Bang Jimmy ya. Bang Hasan dulu ya. Bang Jimmy enak nih. Bang Jimmy minum dulu Bang Jimmy. Minum dulu sebelum dilanjutkan sama Hasan. Oncom lah, oncom boleh. Oncom aja, Bang. Kita oncom.